Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Pindahkan makam berusia 13 tahun, penggali kubur syok, lihat wajah jenazahnya. Ternyata dia... Umumnya, dalam waktu 6 bulan, jenazah manusia yang telah masuk liang lahat hanya akan menyisakan tulang belulang saja. Akan tetapi fakta tersebut seperti tidak berlaku terhadap jenazah almarhum Azimah yang wafat pada tahun 2002 yang silam. Ceritanya bermula ketika almarhum harus mendahului suaminya berpulang menghadap Sang Maha Pencipta. Ia kemudian dimakamkan dekat kawasan Talang Kerangga, Palembang. 10 tahun kemudian suaminya yang bernama Abu Bakar Zen ikut menyusul berpulang menghadap Sang Maha Pencipta. Berbeda dengan almarhum istrinya, jenazah suaminya sendiri dikebumikan di lokasi yang berbeda, yaitu di Jalan Cindewelan, tempat pemakaman Raja-Raja Palembang dan Suriatnya. Pemakaman tersebut bukanlah pemakaman untuk umum, hanya orang-orang yang mempunyai garis keturunan dari raja dan zuriatlah yang dimakamkan di tempat tersebut. Karena jarak yang cukup jauh, akhirnya keluarga almarhum memutuskan untuk memindahkan makam Azimah tepat di sebelah makam suaminya. Keluarga kemudian meminta pertolongan penggali liang kubur untuk membantu memindahkan makam Azimah. Penjaga sekaligus penggali liang kubur makam raja dan zuriatnya, yaitu Zainuri, dibantu 3 rekannya, akhirnya menyanggupi permintaan keluarga almarhum. Kemudian berangkatlah mereka menuju tempat makam Azimah. Zainuri bersama rekannya yang disaksikan keluarga almarhum perlahan-lahan mulai menggali liang kubur Azimah. Kejadian tahun 2015 lalu, waktu itu saat pertama kali saya mengayunkan cangkul, memang sudah terasa ada yang berbeda. Makam kuburan itu mengeluarkan bau yang wangi padahal tidak ada bunga, kata Zainuri. Ia terus mencangkul lebih dalam dan kemudian sampailah pada puncaknya. Kain kafan pembungkus jenazah sudah terlihat. Mereka bertiga langsung mencoba meraih jenazah tersebut. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka melihat kondisi kain yang tidak kusam dan nyaris seperti baru. Kain kafan tersebut seperti baru dan mengeluarkan bau yang wangi. Jelasnya, tibalah saat di mana jenazah akan dikeluarkan dari liang lahat. Betapa terkejutnya Zainuri setelah ia dan rekannya mulai merangkul jenazah. Ia merasakan sama sekali tidak menyentuh tulang seperti biasanya. Saat itu kami merasakan sedang menggotong manusia yang masih hidup. Tubuhnya masih utuh dan tidak mengeluarkan bau, terangnya. Kemudian sepintas ia melihat bagian dari wajah almarhum Azimah sambil mengucapkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mulai merasa kebingungan. Subhanallah, kondisi wajahnya juga masih utuh. Ia seperti orang yang hanya sedang tidur saja. Sama sekali tidak tampak kalau almarhum sudah meninggal 15 tahun silam, ungkapnya. Dengan terus memuji kebesaran Allah, ia dan kedua rekannya akhirnya mengeluarkan jenazah dari liang kubur. Itu adalah pengalaman pertama saya selama 14 tahun menjadi penjaga dan penggali liang kubur, jelasnya. Jenazah pemuda ini remuk dililit ular akibat meninggalkan sholat. Dalam Islam, sholat menempati posisi yang sangat fundamental. Dalam ungkapan hadis misalnya, ia disebut sebagai tiang agama. Orang yang menegakkannya dianggap telah menegakkan agama. Sebaliknya, yang abai dengannya dihitung sebagai peroboh atau penghancur agama. Ini tak berlebihan karena untuk mewajibkannya saja, kalau dilihat dari sejarah persyariatannya, Allah Ta'ala tetapkan pada momentum Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, meminjam bahasa Nabi SAW, sholat juga sebagai neraca atau ukuran baik tidaknya hamba saat di akhirat. Karena itulah, pertama kali amalan yang akan dihisab di akhirat adalah masalah sholat. Nabi Muhammad sendiri menjadikan sholat sebagai penenang hati atau pelipur lara. Buktinya, setiap kali menghadapi situasi yang pelik, maka beliau menunaikan sholat. Pernah juga beliau berkata kepada Bilal, "Buatlah diriku rileks wahai Bilal dengan sholat." Oleh karena sholat adalah amal yang sangat fundamental, maka dalam Al-Quran maupun Sunnah ada ancaman keras bagi yang melalaikan bahkan meninggalkannya. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 42 hingga 43,
Salah satu sebab orang dimasukkan neraka Sakor adalah karena dia bukan bagian dari orang yang menunaikan sholat. Lebih jauh dari itu, Nabi pernah bersabda bahwa batas antara hamba dengan kekufuran adalah sholat. Meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna kafir di sini, yang bisa membuat murtad atau tidak, tapi yang jelas, kata-kata tersebut merupakan ancaman serius bagi yang meninggalkan sholat. Imam Az-Zahabi dalam buku Al-Kabair meletakkan yang meninggalkan sholat sebagai dosa besar yang keempat. Di situ diungkap bahwa jika menurut surat Maryam ayat 59, orang yang menyia-nyiakan sholat dengan melalaikan hingga mengakhirkannya tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat saja akan mendapat kesesatan. Lantas bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Meminjam bahasa Al-Quran, mereka akan mendapat wa'il atau kecelakaan, yang salah satu maknanya adalah suatu lembah di neraka jahanam. Dalam buku Al-Hawfu min Su'il Khotimah, Syekh Mahmud Al-Masri bahkan mengemukakan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa ancaman, bahkan siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat pun tidak harus menunggu di akhirat. Bahkan ketika dikubur pun ada yang sudah merasakannya. Saat Syekh dari Kuwait duduk di masjid hendak menunggu pelaksanaan sholat Jumat, tiba-tiba beliau dipanggil seseorang. Di luar ada kejadian cukup serius, ada pemuda yang kecelakaan lalu lintas. Anehnya, setiap kali kubur digali, selalu muncul ular besar. Bahkan saat Syekh berusaha mengusirnya pun tidak ada efeknya. Sampai-sampai Syekh itu berkata, meskipun digali sampai 3 kali dan seterusnya, maka ular besar itu tetap akan muncul. Ternyata benar, semua upaya jadi sia-sia. Orang yang berusaha menguburkannya pun dibuat takut oleh ular sehingga lari tunggang langgang. Jenazah pemuda itu dililit oleh ular besar yang sedari tadi hendak diusir. Menurut kesaksian orang yang melihatnya pada waktu itu, aku sendiri mendengar remuknya tulang-tulang sebagaimana tulang-tulang yang patah ketika terjadi kecelakaan. Akhirnya dengan terpaksa, jenazah pemuda itu ditimbun bersama ular. Setelah ia dimakamkan, sang syekh dan muridnya mencoba menemui keluarganya dan menanyakan bagaimana keadaan pemuda itu ketika masih hidup. Tidak ada yang aneh, selama hidup dia memiliki perangai yang baik dan patuh pada orang tua. Hanya saja, ini yang sangat signifikan. Kata sang ayah, ia tidak mengerjakan sholat. Lihat betapa baik dan karakter bagus saja tidak cukup untuk selamat dari siksa. Seolah tanpa sholat, kebaikan hanya akan sia-sia semata. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah itu, yang jelas meninggalkan sholat bagi muslim adalah dosa besar. Orang cerdas tidak akan ketinggalan momentum untuk segera memperbaiki sholatnya. Kesadarannya tidak menunggu azab tiba, keinsyafannya tak menanti siksa menimpa. Peribahasa Indonesia mengatakan, nasi sudah menjadi bubur, tiada guna penyesalan, karena sudah terlanjur dan tak bisa diperbaiki lagi. Semoga kita bukan menjadi bagian orang yang meninggalkan sholat. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.